به أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumat yang singkatnya tanya senantiasa untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu melakukan perbuatan-perbuatan sunnah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui hadis-hadis beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup ini tentunya selalu ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Tetapi dalam kenikmatan-kenikmatan yang ada, terkadang lupa kita kepada siapa yang memberikan daripada kenikmatan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang muslim pun hilang jati dirinya, apalagi zaman sekarang yang mana hidup dan kehidupan saling berlomba-lomba sehingga perkara-perkara akhirat terlupakan oleh kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah Subhanahu wa taala meridhai 3 perkara dari apa-apa dalam kehidupan kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala benci, memurkai 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yaitu hendaklah kita menyembah Allah. An ta'budullah, hendaklah kita menyembah Allah sesempurna mungkin. Sebagaimana kita selalu mengucapkan dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasarnya. Kemudian juga dalam surah Al-Ikhlas kita juga selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, Allahus samad. Allah yang kita butuhkan, Allah tempat sandaran kita dalam hidup dan kehidupan. Tapi pada kenyataannya hanya mulut kadang-kadang yang berkata, tetapi perkara perbuatan kita jauh dari apa yang kita ucapkan. Kita sering meminta-minta kepada pohon-pohon, kadang tajak laki bak kuburan, dah laki bak urung-urung dan sebagainya. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mensyirikatkan dirinya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirikat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang Allah inginkan, yang Allah ridhai? Wa an ta'simu bihablillahi jami'a. Hendaklah engkau selalu memegang tali Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang pada ajaran Allah, pada wahyu Allah, pada kitab Allah yang diturunkan kepada kitanya. Ibaratnya Al-Qurannya adalah pedoman hidup dalam kehidupan untuk kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Menyona tabah-tabah pabrik motor mesti. Taruhlah motor roda 4, taruhlah Toyota atau Daihatsu atau apalah namanya. Tentu sebelum mobil ini diserahkan, sebelum mobil ini dikendarai, tentu ada buku pedoman. Nah, pedoman padung kilometer motornya harus tak gantung oli, pajan tak gantung grem, pajan tak gantung lampu tamping dan sebagainya. Bek tampil lampu tamping, tawit unun, tapuhui dan sebagainya. Ini adalah pedoman-pedoman hidup untuk mengendarai sebuah kenderaan. Begitu juga apabila kita ingin tenang di dunia dan di akhirat, kita berpeganglah pada Al-Quran yang sudah Allah kekalkan, yang sudah Allah janjikan akan selamat sampai hari kiamat kelak. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, nama lain daripada Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini ada pedoman-pedoman. Ketika tanya sakit, kepegah le doktor, padunggo harus jadi ubat. Tiuro lego, tiuro duago. Untuk apa? Untuk kesembuhan dari jiwa dan penyakit yang ada di dalam tubuh. Begitu juga apabila kita ada sakit batin, sakit tubuh dan sebagainya, itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quranlah pelipur lara kita. Al-Quranlah tempat untuk kita membaca. Kemudian Al-Quran nanti akan menjadi syafi'an, akan membawa syafaat kepada kita di hari kemudian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tafarraqu. Janganlah engkau berpecah belah. Baiklah tanya berpecah belah dalam hal-hal sepele. Janganlah kita berpecah belah gara-gara hal yang kurang baik. Bolehlah kita berbuat apa saja asalkan kita tidak berpecah belah. Karena Muslim ini diibaratkan sebagai jasad satu. Jasad yang satu, tubuh yang satu. Apabila sakit satu anggota, tentu anggota yang lain akan merasakan. Apabila nak sakit cemekam, tente kon cemekam bak aki mantong yang takit, bak ule pun hana mangat. Menancit ketika tanya takit ego, kon ego mantong yang takit, tapi badan-badan dan ule danyo hana mangat untuk berfikir. Inilah, janganlah kita apabila sakit satu orang, maka kita rasakan sakit semuanya. Sebagaimana yang jino saudara-saudara tanya takit di Palestina, diserang oleh Israel, oleh Yahudi, baik anak mir padung ribero kan meninggal, anak-anak urung-urung janda, urung-urung ubit dan sebagainya, bahkan mereka tidak ada makanan sama sekali. Maka kita doakan, kalaupun kita tidak sanggup memberi bantuan secara mendermakan harta kita secara finansial, mungkin kita ada doa dari kita, doa yang ikhlas kita akan membantu mereka untuk menyelamatkan diri dari Zionis Yahudi, menyelamatkan mereka dari jiwa-jiwa yang disiksa oleh orang-orang Yahudi. Ini adalah perkara-perkara, yaitu apabila ada seorang sakit, kita semua akan merasakan bagaimana sakit itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita hindari dari hadis ini adalah yaitu wa yukrihu lakum qila wa qala, yaitu Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap kita perkara-perkara hoak, perkara-perkara yang tidak mendasar, apalagi lawitnya danyo mandum na HP, daduk langkama tamat HP, bahkan HP-nya 20 petium danyo mat. Menyo tinggal HP katuk Tanjung, tayo tak balik ilam tak ajak. Menyo tinggal pupul lain kada hana tajok.
Karena HP-nya adalah nyawang ibarat jihnyo ino. Segala perkara bisa dilakukan dengan HP. Maka pandai-pandailah mengambil manfaat dari HP. Baik dalam ngon TikTok, baik dalam ngon Facebook, IG dan sebagainya. Sehingga tanya melalaikan kita dari solat, dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daduk langkama menajib harus tawasi anak-anak tanya. Karena dari dalam kamar akan tembus sinyalnya ke mana saja ke seluruh dunia ini. Maka orang banyak berubah karena ada HP tersebut. Maka apabila ada berita-berita dalam HP, menyohana cocok, hana tak pat masdar ji, pat referensi ji, pemberitanya betul atau tidak, maka tak tanya ngile. Bek tampe dah sebarkan pada bayanu, maka lakukanlah keterangan, carilah keterangan-keterangan terhadap berita itu. Check and recheck, cek ile, bek sampai gara-gara tanya tak sebarkan, nyo menjadi zalim orang lain, menjadi dosa bagi kita sendiri karena menyebarkan maksiat di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena setiap berita kadang-kadang jauh dari apa-apa yang diinginkan. Kadang-kadang na tabah berita, urang pegah bekno, ota dengar ditanya kata tambung bacutra ataupun ota dengar ditanya kata pepaneng tak putra. Nyo adalah berita-berita. Makalah carilah berita-berita yang konkret sehingga tidak menyebabkan orang lain celaka, tidak menyebabkan orang lain durhaka, tidak menyebabkan orang lain terzalimi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wakasratus soal, yaitu banyak bertanya. Bekle demanyong. Karena apabila le tak demanyong, tentu perkara-perkara apabila dijawab, maka itu kadang-kadang tasukkum akan membuat kamu kacau, akan membuat kamu lebih memberatkan dirimu sendiri. Maka perkara-perkara yang kira-kira hana tak dupa tak tanyong sewajar ji. Apabila tak dupa maka tak sebarkan perkaranya. Maka wakasratus soal, bek tanyong bacu-bacu pis demanyong. Sehingga perkaranya menghabiskan wate energi yang ada pada danyo. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir yaitu wa idha'atil mal, yaitu menghilangkan harta. Jino takalon, bagaimana Indonesia akan merdeka ke 80 tahun, tetapi harta kekayaan hanya beberapa persen dinikmati oleh orang-orang kaya. Mereka membelikan barang-barang mewah, memberikan mobil-mobil mewah, harta di mana-mana, rumah numpak dan sebagainya. Ini tidak mengalir kepada kita kadang-kadang. Maka sering terjadi demo-demo. Bahkan terjadi demo karena ketidakpuasan dari apa yang kita nikmati sekarang ini. Kita banyak sumber daya alam, tapi kesejahteraan sampai saat ini belum merata sampai ke pelosok-pelosok. Nah, daripada kaum-kaum danyo yang mantong rumah beralaskan tanah, na mantong tanah, na mantong obong-on, mantong rumah-rumah reot dan sebagainya. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keprihatinan yang tanya kalon. Menyoda bandingkan bagaimana Jepang. Jepangnya pada tahun 45 kon justru merdeka, malah mereka hancur dengan bom atom, hancur habis bijak. Tapi mereka sekarang menguasai elektronik, lokomotif dan sebagainya, motor-motor, mandum dia kuasai. Bagaimana pekerja? Padahal SDA-nya kurang, tapi SDM-nya top. Tapi kenapa kita tidak menang-menang? Yang ke, danyo hanya menjadi penonton. Jak kalang-kalang mentang, jet kesapam, jet tukang sapu. Kenapa? Kita tidak mau berjibaku, tidak mau menggali potensi-potensi yang nampak danyo. Sehingga danyo mundur-mundur tapi lagi-lagi tot. Kada dumnan kajet. Sehingga danyo hana maju-maju. Oleh karenanya, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala nanti menghamburkan harta, hana tak sumbangkan kepada anak yatim, hana tak nafkahkan urung-urung danyo, hana tak nafkahkan anak-anak danyo, tak habis kepada hal-hal kejudi online, kemudian berselingkuh, kemudian dan sebagainya. Yang mana mobil, harta yang kita belikan itu tidak mendukung kita untuk kita kembali kepada Allah, tidak bermanfaat kepada akhirat, hanya bermanfaat untuk dunia. Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya, hak kita nyong bak danyo.
Wa yas'al summa latus'alunnaka 'anil na'im. Summa latus'alunna summa yawm wa summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka nanti ba'ura kiamat Allah akan bertanya, akan ditanya kepada danyo. Nikmat-nikmat mantong pemantong yang akan dinikmati. Maka tanyo akan pertanggungjawabkan apa yang tanyo gunakan selama di dunianya. Oleh karenanya, hendaklah apabila ada harta, janganlah kita menghilangkan harta kepada tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Ketika kita membeli sesuatu, kita hendak meneliti ada manfaat dunianya, atau juga ada manfaat akhirat. Kedua-duanya ada manfaat. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat Allah, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya di dalam kubur, sehingga kita bisa selamat dari azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nyoge yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan menggugah kita semua, menjadi pelajaran bagi khatib dan juga jamaah sekalian. Alhamdulillah.